selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya untuk zodiak Capricorn dari tanggal 18 sampai 20 April 2026. Oke, buat para Capricorn, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Capricorn. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah, kegalauan apapun, intinya jangan galau-galau sendiri lah teman-teman. Karena personal reading itu murah, ya murah banget. Buktikan sendiri kalau sama aku nggak mahal ya. Silakan aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, oke? Langsung aja para Capri, ada apa saja di 3 hari ke depannya kamu? Ya yang pertama di sini aku lihat Capri itu akan terkait dengan yang namanya pilihan. Cuma terkadang membingungkan. Adanya hal-hal yang bagikan kayak mimpi di siang bolong nih rasanya gitu ya. Ilusi doang. Nggak mungkin, beneran nih gitu ya. Ada hal-hal yang terkadang bagaikan kayak rasa nggak percaya sesuatu terjadi ataupun harus kamu pilih di sini pada akhirnya ya. Oke. Memilih sesuatu pun di sini bingung, aku melihat dalam kebingungan ya. Terus yang kedua di sini ada Page of Wands. Di 3 hari ke depan ini juga Capri akan terkait dengan satu keberanian, rasa excited kamu terhadap sesuatu ya, antusiasme kamu terhadap sesuatu di sini ya. Ada hal-hal yang ingin kamu taklukkan rasanya ya. Apa itu Kak? Bisa project baru, bisa hal-hal baru di sini. Orang-orang baru Kak, bisa juga sih ya. Terus yang ketiga di sini di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan yang namanya beban dan tanggung jawab ya. Jadi Capri ini akan sedikit merasakan tekanan ya akibat adanya beban dan kayak tanggung jawab yang harus kamu emban. Ini tuh biasanya timbul kalau nggak dari lingkup keluarga, biasanya dari lingkup pekerjaan yang menjadi beban. Ya kalau bawa diri sendiri aja sih gampang teman-teman ya, masih mudah, masih ringan buat kamu. Tapi di sini kan udah berkaitan, kalau udah berkaitan dengan keluarga, tempat kerja, beban kerja, itu yang rasanya tuh berat banget. Tapi nanti kita lihat lagi di klarifikasi yang kira-kira ini tuh mengarah kemana buat Capri. Terus yang keempat di sini di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan yang namanya pengorbanan kamu terhadap sesuatu ya. Pengorbanan terhadap sesuatu yang dirasa menggantung. Oke, jadi ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu setelah sekian lama, kayak kok mana ya hasilnya ya, kok kayak gini sih, gimana ya nih dipertahanin atau tidak ya, worth it nggak sih dipertahanin. Jadi kayak sedang mempertimbangkan apakah sesuatu dipertahankan atau tidak. Makanya di sini tuh ada situasi yang menggantung buat para Capricorn. Oke. Selanjutnya tentunya kita akan klarifikasi kartunya kamu di sini Capri ya. Tapi sebelum klarifikasi kayak biasa aku mau sebutkan dulu untuk angka keberuntungannya kamu ya di 3 hari ke depan ini ada di angka 7, 2, 10 dan 3. Coba langsung aja kita klarifikasi ya buat para Capricorn. The World, the High Priestess, the Emperor, Nine of Pentacles. Oke. Yang pertama di sini ada Seven of Cups yang diklarifikasi oleh The World ya. Di 3 hari ke depan ini aku melihat Capri akan terkait dengan yang namanya pilihan tapi membingungkan. Soal apa di sini Kak? Soal pencapaian, bahkan hal-hal yang ingin kamu capai tapi terkadang terkesan membingungkan. Hal-hal yang ingin dicapai di sini kayak aku yang mana yang bagusnya ya, yang A, B atau C nih yang mau aku istilahnya mau aku fokusin gitu atau aku capai. Apakah ini soal karir, pekerjaan ataukah soal usaha ya. Oke. Terkadang itu yang bikin bingung. Padahal semuanya itu berujung kepada hal yang bisa bikin kamu sukses. Nggak usah bingung-bingung ya. Yakin pilih satu yang paling istilahnya yang paling enak buat kamu jalani, yang paling kamu pahami juga. Terus yang kedua ada Page of Wands yang diklarifikasi oleh The High Priestess. Di 3 hari ke depan ini Capri juga akan terkait dengan yang namanya
keberanian kamu, antusiasme kamu, excited kamu terhadap sesuatu di sini. Tapi ternyata apapun itu ya, apakah project baru, kehadiran orang baru, pokoknya baru-baru di sini kan. Tapi aku lihat kamu ujung-ujungnya memendam itu semua ya. Contoh sebenarnya kamu excited nih ketika orang baru ini hadir di dalam kehidupanmu, tapi kamu nggak bisa mengekspresikan itu semua gitu. Terpaksa kamu pendam. Rasa senang kamu, rasa excited kamu tidak kamu tunjukkan ya. Karena apa biasanya Kak? Apakah mungkin karena malu? Apakah mungkin di sini karena kayak lebay, nggak usah kayak gitu. Padahal tuh kayak seneng banget gitu, kayak orang yang padahal tuh dia lagi ketemu artis idolanya gitu ya. Cuma tuh karena nahan malu, takut malu gitu, malu nanti norak banget, terus ditahan, dipendam semua perasaannya itu. Nah kira-kira seperti itu ya. Untuk sesuatu yang kamu mau, kamu tuh malah pendem gitu perasaanmu, kayak tahan jangan yang terlihat terlalu excited banget, biasa aja gitu ya. Terus yang ketiga di sini ada Ten of Wands yang diklarifikasi oleh The Emperor. Di 3 hari ke depan ini, Capri juga akan terkait dengan namanya suatu beban ya. Beban dan tanggung jawab. Kenapa ada beban dan tanggung jawab yang terasa sangat menekan bagi Capri Kak di 3 hari ke depan ini? Oke, kenapa seperti itu? Agak bikin stres ya kalau ada tekanan-tekanan itu Capri ya. Entah itu di keluarga, entah itu di dalam pekerjaan, yang jelas beban kamu itu berat aja tanggung jawabnya di sini. Ada kartu The Emperor di sini. Jadi aku lihat untuk di 3 hari ke depan ini ya, The Emperor di sini seperti kamu itu kayak megang sesuatu gitu loh. Entah itu memimpin, mengontrol, apakah di dalam keluarga ataukah di dalam pekerjaan gitu ya. Kamu yang memimpin, kamu yang mengontrol, kamu yang mengatur, sehingga ya bebannya di kamu. Bisa jadi kayak beberapa dari Capri ini mungkin leader kali ya, leader ataupun yang diandalkan di kerjaan, sehingga mau nggak mau ya semua beban tuh ke kamu gitu. Oke. Apalagi di dalam keluarga, kamu tuh kayak yang jagoan banget gitu diandelin gitu ya. Terus yang keempat, The Hangman diklarifikasi oleh Nine of Pentacles. Di 3 hari ke depan ini Capri akan terkait dengan yang namanya hal-hal yang menggantung ya. Soal apa tuh Kak? Soal uang ya. Soal uang di sini aku lihat ada hal-hal yang menggantung. Apakah soal hal-hal yang berkaitan dengan sumber penghasilan keuangan kamu? Kayak ini worth it nggak ya? Kalau worth it dilanjutin, kalau nggak ya udah di stop sampai sini aja, seperti itu. Jadi kayak ini gantung soal kepastian uang gitu loh ya. Ini bisa nggak stabil? Kalau stabil kita lanjutin nih usaha ini kayak gitu. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan Capricorn. Untuk ini semua di 3 hari ke depan ya. Energi paling kuat ada Scorpio, Sagi, Aries, itu aja. Angka keberuntungannya juga aku ulangi sekali lagi, ada di 7, 2, 10 dan 3. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.